Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kriteria nomor 10, mempunyai komunikasi yang baik. Kemampuan komunikasi ini menjadi penting karena dia akan berhubungan dengan banyak orang, akan berhubungan dengan banyak stakeholder. Bagaimana dia membangun komunikasi yang berempati, bagaimana membangun komunikasi yang saling pengertian, sehingga apa yang disampaikan bisa diserap dengan baik oleh stakeholder atau pihak-pihak terkait lainnya. Dengan demikian, tidak menimbulkan permasalahan baru akibat komunikasi yang buruk. Kemudian, kriteria yang ke-11, berpengalaman dalam dunia pemerintahan baik di daerah dan di nasional. Di daerah, karena ini adalah kepala daerah, tentunya harus dia mempunyai kompetensi tentang mengelola daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sahabat semua, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Minum jamu dulu kita. Sahabat sekalian, kali ini kita melakukan analisis berita. Topik yang akan kita ambil adalah PJ Kepala Daerah. Seperti sahabat semua ketahui, akhir-akhir ini sangat viral diberitakan tentang PJ Kepala Daerah, baik gubernur, bupati, ataupun wali kota. Yang terkhususnya tentunya adalah PJ Gubernur DKI Jakarta. PJ Kepala Daerah ini muncul karena pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024. Bagi kepala daerah yang sudah habis masa jabatannya sebelum tahun 2024, tentunya jabatannya harus digantikan oleh orang lain, harus diisi. Nah, inilah yang disebut dengan PJ Kepala Daerah, baik gubernur, bupati, ataupun wali kota. Untuk DKI Jakarta, masa jabatan gubernur DKI Jakarta habis atau berakhir pada tanggal 16 Oktober 2022. Sebentar lagi ya. Nah, dengan habisnya masa jabatan tersebut tentunya harus ada pengganti Bapak Anies Baswedan sebagai orang nomor 1 di DKI yang akan melanjutkan atau menjalankan pemerintahan di DKI Jakarta. Kan nggak mungkin kosong dong ya. Untuk DKI Jakarta banyak menarik perhatian orang karena kita ketahui DKI Jakarta adalah ibu kota negara, wajah bangsa kita ini. Suksesnya DKI Jakarta akan berdampak kepada daerah lainnya. Dan tentunya DKI Jakarta bisa menjadi role model. Menindaklanjuti tersebut, DPRD DKI Jakarta melakukan paripurna tentang masa jabatan Gubernur DKI yang dilanjutkan dengan Rapimkab. Kemudian Ketua DPRD menyampaikan berdasarkan Rapimkab itu diusulkan tiga nama untuk ditunjuk pemerintah pusat sebagai PJ Gubernur DKI. Karena pentingnya PJ Gubernur DKI ini sebagai ibu kota negara, tentunya orang yang akan menjabat betul-betul adalah orang yang profesional, orang yang benar-benar memahami pemerintahan, orang yang benar-benar mampu membawa DKI untuk menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu, para sahabat sekalian, kami mencoba menyusun kriteria untuk PJ Gubernur ini. Apa saja kriteria tersebut? Yang pertama adalah tentunya PJ yang ditunjuk nantinya mampu melanjutkan program-program dari gubernur sebelumnya. Ini menjadi penting supaya terjadi keberlanjutan atas program yang sudah ditetapkan. Jangan sampai program yang sudah direncanakan kemudian hilang di tengah jalan karena pergantian gubernur dan membuat kebijakan baru. Sayang duit negara yang sudah dihabiskan untuk program-program sebelumnya kalau program tersebut tidak ditindaklanjuti. Oleh karena itu, kriteria yang pertama adalah PJ Gubernur sebaiknya mampu melanjutkan program-program dari gubernur sebelumnya. Yang kedua, kriteria yang kedua menurut kami adalah PJ Gubernur harus mempunyai kompetensi manajerial, struktural, dan teknis seperti yang diamanahkan oleh undang-undang. Ya, untuk menjadi eselon 2, eselon 1 saja, kompetensi ini wajib dimiliki oleh pejabat eselon 1 dan eselon 2. Nah, apalagi kepada atasan eselon 1, eselon 2 ini, tentunya kompetensi ini harus benar-benar
dimiliki sehingga apa? Sehingga mereka mampu menjalankan roda pemerintahan yang ada di bawahnya. Kemudian kriteria yang ketiga. Kriteria yang ketiga ini mempunyai karakter kepemimpinan yang kuat. Kenapa ini menjadi penting? Dengan kepemimpinan yang dimilikinya, maka PJ Gubernur mampu mengontrol, mampu mengendalikan, mampu menggerakkan seluruh sumber daya yang ada untuk kepentingan DKI Jakarta. Seorang pemimpin yang tidak mampu menggerakkan atau tidak didengarkan oleh anak buahnya tentunya akan sulit. Apalagi seperti yang disampaikan di awal, DKI Jakarta itu sangat kompleks. Oleh karena itu, PJ-nya harus mempunyai karakter kepemimpinan yang kuat yang didengarkan oleh banyak orang omongannya. Jangan sampai omongannya dianggap tidak ada atau disepelekan. Kemudian kriteria yang keempat, memahami ilmu pemerintahan. Karena ini adalah ranahnya pemerintahan, tentunya dia harus mempunyai pengetahuan yang baik tentang ilmu pemerintahan tersebut. Kemudian kriteria yang kelima, mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai. Misalnya politik, ilmu pemerintahan, kebijakan publik, administrasi publik, manajemen, dan lain sebagainya, yang tentunya akan mensupport nanti kemampuan beliau untuk membuat keputusan-keputusan. Perlu kita ketahui bahwa kemampuan latar belakang pendidikan ini sebenarnya akan memperkuat kemampuan sang pemimpin dalam substansi, sehingga dia mampu memutuskan hal-hal yang terbaik berdasarkan latar belakang pendidikan tersebut. Kemudian kriteria yang keenam menurut kami, sangat memahami pelaksanaan pemilu. Kenapa ini penting? Karena PJ ini pada saat dia menjabat akan melaksanakan pemilihan kepala daerah dan pemilu di daerahnya. Oleh karena itu, PJ Gubernur adalah orang yang memahami tentang pelaksanaan pemilu tersebut, supaya pelaksanaan pilkada dan pemilu dapat berjalan dengan lancar dan baik. Kemudian kriteria lainnya menurut kami, mengenal baik atau mempunyai hubungan yang baik, histori yang baik dengan seluruh partai politik. Ya, tentunya hubungan ini akan sangat pengaruh. Tadi ini terkait dengan yang kriteria nomor 6 tadi, akan melaksanakan pemilu, pilkada, sementara partisipannya adalah partai politik. Dengan hubungan baik tersebut, maka diharapkan tidak terjadi atau menimbulkan konflik-konflik dalam pelaksanaan pemilu atau pilkada itu nantinya. Kemudian kriteria yang ketujuh adalah PJ Gubernur ini atau PJ Kepala Daerah ini orang yang teruji netralitasnya. Ini menjadi penting karena pemilu adalah kontestasi, di situ ada persaingan, mereka tidak boleh berpihak, baik ke atas ataupun ke bawah. Nah, khusus untuk ASN ini menghadapi buah simalakama. Ditarik ke sana ke sini tanpa keberdayaan. Ada perintah oleh incumbent tanpa keberdayaan. Dan ASN ini tidak diberikan perlindungan seutuhnya. Kemudian mempunyai hubungan yang baik dengan pemerintah pusat, akademisi, LSM, media, dan lain sebagainya. Ini menjadi penting karena kepala daerah atau PJ Kepala Daerah harus mendapat dukungan dari semua lini, dari seluruh stakeholder, sehingga dia akan menjadi pejabat kepala daerah yang kuat, yang mendapatkan support dari semua lini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kriteria nomor 10, mempunyai komunikasi yang baik. Kemampuan komunikasi ini menjadi penting karena dia akan berhubungan dengan banyak orang, akan berhubungan dengan banyak stakeholder. Bagaimana dia membangun komunikasi yang berempati, bagaimana membangun komunikasi yang saling pengertian, sehingga apa yang disampaikan bisa diserap dengan baik oleh stakeholder atau pihak-pihak terkait lainnya. Dengan demikian, tidak menimbulkan permasalahan baru akibat komunikasi yang buruk. Kemudian, kriteria yang ke-11, berpengalaman dalam dunia pemerintahan baik di daerah dan di nasional. Di daerah, karena ini adalah kepala daerah, tentunya harus dia mempunyai kompetensi tentang mengelola daerah. Nasional, karena tadi saya katakan, Gubernur DKI adalah kepala daerah yang merupakan ibu kota negara. Oleh karena itu, komunikasi dengan pusat juga menjadi bahagian penting. Hubungan baik dengan pusat menjadi bagian penting. Kemudian, yang ke-12, PJ Gubernur Kepala Daerah adalah orang-orang yang mendapat dukungan,
dari kelompok masyarakat, dari tokoh masyarakat, dari LSM, dari penggiat pemilu. Sehingga apa? Menimbulkan trust kepada sang PJ kepala daerah kalau mereka akan mampu melaksanakan pemerintahan di masa jabatan yang tersisa dengan baik. Kemudian kriteria 13 ini tidak harus, tetapi menjadi penting menurut saya adalah mempunyai pengalaman sebagai gubernur atau PJ gubernur. Tentunya orang yang sudah mempunyai pengalaman sebagai PJ gubernur atau gubernur sangat memahami permasalahan-permasalahan yang ada di daerah. Bagaimana mengelola suatu provinsi, bagaimana mengelola daerah, bagaimana mengelola ASN, bagaimana mengelola anggaran, bagaimana mengelola konflik. Dengan pengalaman tersebut diharapkan dia akan mampu membuat yang terbaik untuk daerah yang dipimpinnya. Oke para sahabat, itu 13 kriteria yang kami sampaikan untuk PJ kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota, tetapi khususnya untuk DKI Jakarta. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.